tahun 2005. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, mengelola, mengurus, dan melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan ingin dicapai dan telah ditetapkan. Maka dari itu, manajemen pendidikan adalah suatu cara untuk mengelola dan mengatur proses penyelenggaraan pendidikan agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari manajemen itu sendiri adalah untuk memberikan suatu arahan dan menjadi suatu acuan untuk melaksanakan program pendidikan agar pelaksanaan pendidikan dapat terarah dan terstruktur sesuai dengan rencana awalnya. Di dalam manajemen terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Manajemen merupakan suatu proses kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan untuk menunjang suatu proses penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Semua program kegiatan pendidikan di sekolah membutuhkan sarana dan prasarana, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas pendidikan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran peserta didik dan terwujudnya suatu penyelenggaraan pendidikan, baik fasilitas pendidikannya dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Sarana dan prasarana memiliki arti dan pengertian yang berbeda. Prasarana adalah semua fasilitas yang menunjang jalannya suatu proses pendidikan. Prasarana merupakan semua fasilitas yang dipenuhi sebelum sarana itu ada, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya, gedung, kelas, laboratorium, kantor, taman, halaman, dan lain-lain. Dan kemudian pengertian dari sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menunjang suatu proses belajar mengajar peserta didik, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Sarana merupakan semua fasilitas yang digunakan sesudah prasarana itu telah ada. Contohnya yaitu komputer, kipas angin, buku, AC, LCD, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Exos dan Sedili pada tahun 2005, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, mengelola, mengurus, dan melaksanakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat terlaksana. Pengelola sarana dan prasarana di lembaga pendidikan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan sarana dan prasarana. Tujuan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bakadal. Yang pertama, untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan tepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, untuk dapat mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat terpakai dan bermanfaat dalam proses pembelajaran pendidikan. Manfaat dari pengelolaan sarana dan prasarana yaitu meliputi menyiapkan data dan informasi dalam upaya penyusunan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan untuk merencanakan sarana dan prasarana bermanfaat sebagai arahan atau pedoman dalam pengarahan peralatan pendidikan, baik itu penggandaan sarana dan prasarana atau yang lainnya. Menyajikan data dan informasi sebagai penentu peralatan atau barang yang masih layak pakai, sudah rusak, hingga peralatan atau barang yang sudah lama terpakai. Dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, maka dapat membantu proses pengawasan dan pengendalian barang sebagai bentuk pengontrolan dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan. Komponen atau ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Sebelum melakukan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, maka perlu diadakan suatu perencanaan atau yang biasa disebut planning.
Perencanaan merupakan suatu tindakan, proses pemikiran, pengelolaan sarana dan prasarana baik secara garis besar hingga perencanaan yang mendetail untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, penggandaan sarana dan prasarana pendidikan. Penggandaan merupakan bentuk realisasi atau implementasi perencanaan. Penggandaan sarana dan prasarana pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Penggandaan sarana dan prasarana tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja, melainkan dapat dibantu oleh beberapa pihak terkait proses penggandaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, penginventarisasian sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk mencatat seluruh barang atau peralatan yang ada di lembaga pendidikan. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan yaitu pencatatan barang yang masuk, pencatatan barang yang keluar, dan pencatatan barang-barang yang harus tepat. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk merawat dan melindungi sarana dan prasarana yang ada, agar keadaan barang, sarana, dan prasarana pendidikan tetap dalam kondisi baik atau siap untuk dipakai. Yang kelima, atau yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah tindakan menghapus barang yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang atau sarana dan prasarana dari daftar inventarisasi karena barang atau sarana prasarana yang dihapus sudah dianggap tidak berfungsi bagi pelaksana pendidikan.